Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Opiani. Saya dari Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Maliko Saleh. Saya angkatan 2020. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang UNCLOS 1982. Selamat mendengarkan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, apa sih sebenarnya UNCLOS itu? Nah, UNCLOS merupakan kepanjangan dari United Nations Convention of the Law of the Sea, yang dimana UNCLOS ini merupakan hukum laut internasional yang diterapkan oleh negara-negara di dunia. Nah, UNCLOS adalah hasil perjuangan negara-negara yang memiliki laut untuk memperluas kewenangan atas wilayah laut yang dimiliki oleh tiap-tiap negara. Konferensi pertama PBB tentang hukum laut dilakukan di Jenewa pada tanggal 24 Februari 1958 hingga 29 April 1958. Nah, konferensi hukum laut dilakukan beberapa kali. Pada konferensi tersebut lahirlah UNCLOS yang saat ini menjadi hukum laut internasional. Dalam UNCLOS disebutkan definisi negara kepulauan. Apa sih manfaat dan perlunya UNCLOS ini ada di Indonesia? Nah, manfaatnya itu yaitu salah satu segi UNCLOS 1982 ini, dia memberikan keuntungan bagi pembangunan nasional, yang dimana bertambah luasnya perairan yurisdiksi nasional, kekayaan alam yang terkandung baik itu di laut dan dasar lautnya, serta terbukanya peluang untuk memanfaatkan laut medium melalui jalur transportasi. Namun dari segi lain, potensi kerawanan ini cukup beresiko dan bertambah besar. Definisi negara kepulauan tertulis dalam pasal 46 yang berbunyi, negara kepulauan berarti suatu negara yang seluruhnya itu terdiri dari satu gugus atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Yang kedua, pulau berarti satu gugusan pulau termasuk bagian pulau. Di antaranya wujud alamiah yang hubungan satu sama lainnya demikian erat sehingga pulau-pulau perairan zona ekonomi eksklusif atau ZEE. ZEE diukur dari garis dasar selebar 200 mil ke arah laut terbuka. Adanya zona ekonomi eksklusif membuat Indonesia memiliki kewenangan pertama untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya lautnya. Namun ZEE juga termasuk kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa bawah laut. Pemasangan ini tetap mengacu pada peraturan hukum laut internasional, batas landas kontinen serta ZEE. Selanjutnya, zona kedua, zona laut teritorial. Zona laut ini diambil dari jarak 12 mil laut dari garis dasar atau baseline ke arah laut lepas. Garis dasar ini merupakan garis hayal yang menghubungkan titik ujung terluar pulau. Sedangkan laut teritorial berarti laut yang terletak di antara batas teritorial. Negara memiliki kedaulatan sepenuhnya terhadap laut hingga batas laut teritorial. Namun, negara juga wajib memberikan izin dan menyediakan jalur pelayaran lintas damai baik untuk penerbangan ataupun pelayaran. Zona yang terakhir ada zona landas kontinen. Nah, landas kontinen ini merupakan laut yang secara geologis maupun morfologis menjadi kelanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Zona landas kontinen ini diukur dari garis dasar, yakni jarak paling jauhnya ialah 200 mil laut. Dalam hal ini, Indonesia terletak di dua landasan kontinen, yakni Asia dan Australia. Indonesia memiliki kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam dan menyediakan pelayaran lintas damai di dalam garis batas landas kontinen. Konvensi PBB 1982 telah ditandatangani oleh lebih dari 100 negara peserta. Konvensi PBB 1982 dikenal sebagai United Nations Convention of Law of the Sea atau UNCLOS 1982. Sesuai dengan namanya, UNCLOS 1982 membahas perihal hukum kelautan termasuk aturan di dalamnya. Konvensi ini ditandatangani pada 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika. Dilansir dari United Nations, konvensi hukum laut ini dimulai berlaku pada tanggal 16 November 1994. Pemberlakuan konvensi ini berarti seluruh negara peserta harus tunduk pada peraturannya, termasuk Indonesia. Nah, secara garis besar, konvensi ini terdiri dari 320 pasal dengan 9 lampiran. Isinya berupa penetapan batas kelautan, pengendalian lingkungan, penelitian ilmiah,
kegiatan ekonomi, komersial, transfer teknologi, serta penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan masalah kelautan. Negara pesisir atau negara yang memiliki pantai menjalankan dan menetapkan kedaulatan laut teritorialnya tidak boleh melebihi lebar 12 mil. Kapal laut dan pesawat udara diperbolehkan melintas di selat yang digunakan untuk navigasi internasional. Selanjutnya, negara kepulauan memiliki kedaulatan sendiri atas wilayah laut. Itu ditentukan oleh garis lurus yang ditarik dari titik terluar pulau. Nah, negara dapat menentukan jalur laut dan rute udara yang bisa dilintasi oleh negara asing. Negara yang memiliki perbatasan langsung dengan laut bisa menetapkan ZEE atau zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil. Negara asing memiliki kebebasan navigasi dan penerbangan di wilayah ZEE, termasuk pemasangan kabel dan pipa bawah laut. Nah, negara yang tidak memiliki pantai mendapat hak untuk mengakses laut dan melakukan transit melalui negara transit. Seluruh negara harus turut serta dalam mencegah dan mengendalikan pencemaran laut, termasuk yang bertanggung jawab atas kerusakan yang diakibatkan oleh pelanggaran negara terhadap konvensi. Nah, penelitian ilmiah di kelautan, ZEE, dan landas kontinen haruslah tunduk pada negara pesisir. Jika penelitian ini dilakukan untuk tujuan perdamaian atau lainnya, maka mereka harus meminta persetujuan dari negara lainnya yang bergabung dalam UNCLOS 1982. Nah, permasalahan yang ada hendaknya diselesaikan dengan cara damai. Untuk sengketa bisa diajukan ke pengadilan internasional atau ke pihak lainnya yang terkait dengan konvensi ini. Baiklah, di sini kita akan mengangkat satu permasalahan atau kasus. Kenapa sih adanya UNCLOS di Indonesia? Nah, permasalahan yang ditimbulkan antara lain karena adanya fenomena tumpang tindih antar kepentingan yang merugikan rakyat. Seperti contoh perebutan wilayah perairan yang ada di Indonesia maupun negara-negara lainnya. Seperti adanya tumpang tindih antara keputusan Menteri Pertambangan Energi tentang keselamatan kerja pipa penyalur minyak dan gas bumi dengan peraturan Menteri Perhubungan tentang alur pelayaran. Nah, selanjutnya tumpang tindih terjadi karena kedua peraturan tersebut sama-sama mengatur tentang pemasangan atau pemendaman pipa di laut pada kedalaman yang sama. Namun, keduanya mengatur dengan persyaratan yang berbeda satu sama lain. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian dan berbagai persepsi dalam pemasangan pipa di laut. Terkait permasalahan yang terjadi di laut adalah terjadinya kasus padam listrik di Madura akibat tersangkutnya jangkar kapal, serta terperangkap paus oleh jaring nelayan di Kenjeran, Surabaya. Selain itu, pipa kabel bawah laut seperti sarang laba-laba, tetapi tidak ada alokasi ruang yang komprehensif untuk mengatasi hal tersebut. Adapun kesimpulan yang bisa kita dapat atau kita peroleh, yaitu Indonesia sebagai negara kepulauan sangat membutuhkan dan sangat memerlukan adanya aturan-aturan, terutama tentang hukum laut yang ada di Indonesia. Nah, hal ini disebabkan untuk menghindari permasalahan atau konflik-konflik yang akan merugikan negaranya sendiri ataupun pihak manapun. Demikianlah hasil paparan yang sudah saya sampaikan perihal materi dari UNCLOS 1982. Semoga apa yang saya paparkan dan saya berikan informasi kepada kawan-kawan dapat berguna bagi pengetahuan dari kawan-kawan sekalian. Terima kasih.